Sejarah peradaban manusia mencatat kira-kira sekitar 10 tahun yang lalu Apple iPhone mulai diperkenalkan. Ponsel cerdas tersebut telah merevolusi dunia tanpa banyak yang bisa menduga-duga atau mengira-ngira sebelumnya bahwa kehadiran ekosistem tersebut berbasiskan aplikasi. Ini sama seperti iPhone X yang sangat diminati. Banyak hal yang telah berubah dalam hal cara kita berinteraksi dengan aplikasi. Kita tahu bahwa aplikasi merupakan bagian utama dari setiap engagement dan inovasi yang terjadi saat ini. Misalnya saja kita lihat di kawasan Asia yang sangat kompetitif dan dinamis, perangkat mobile dan smartphone telah menciptakan peluang dan pertumbuhan bisnis baru. Faktanya, hari ini Asia terus mendominasi dunia aplikasi dengan rata-rata pengguna smartphone 6 aplikasi setiap harinya. Ini menjadi tak terbantahkan lagi jika aplikasi telah mengubah model operasi dan engagement dunia bisnis, baik dalam aspek kecepatan, kecerdasan, dan keamanan untuk mendukung kesuksesan sebuah perusahaan. Seiring dengan aplikasi yang telah menjadi norma baru, ekspektasi pun berkembang, bukan hanya sebatas kontribusi dan transaksi dasar. Perubahan atau pergeseran ini akan didorong oleh generasi milenial Asia yang mendominasi 50% populasi di Asia Pasifik pada tahun 2020. Mereka menuntut adanya aplikasi yang real-time, intuitif, dan aman. Ketika generasi milenial Asia berkontribusi dalam membentuk ekonomi, saat itu pula perusahaan dan brand harus mengembangkan penawaran, pendekatan, dan strategi mereka untuk meningkatkan experience atau pengalaman pengguna aplikasi bagi end user. Ketika aplikasi menjadi alat yang ampuh dalam mengubah operasional perusahaan dan melayani pelanggan, experience yang berkembang tersebut telah mengondisikan kita untuk mengharapkan apa yang kita inginkan. Karena itu, evolution ini menciptakan serangkaian tantangan baru karena perusahaan bergantung pada jumlah aplikasi yang terus meningkat di berbagai infrastruktur yang kompleks guna memenuhi ekspektasi pelanggan yang meningkat. Fenomena ini pun membawa dampak bermunculan para peretas yang setiap melakukan serangan. Perusahaan harus menyiapkan alasan mengapa beralih aplikasi, siapa yang membutuhkan akses, apa yang mereka lakukan dengan aplikasi tersebut, dan bagaimana mereka menyediakan dan mengamankan aplikasi tersebut. Situasi ini menyebabkan lonjakan terhadap perkembangan aplikasi, baik dari sisi pemanfaatan maupun kuantitas, telah melewati batas antara pribadi dan profesional, mobile dan desktop, data center dan cloud. Itu artinya kesalahan kecil saja akan sangat mahal harganya. Seperti yang terjadi baru-baru ini, kesalahan dalam proses coding sederhana mengakibatkan 180 juta pemilik smartphone berisiko mengalami pencurian data pribadi. Saat ini, keamanan cyber sangat mengkhawatirkan. Perusahaan menghadapi penurunan visibilitas, konteks, dan kontrol serta peningkatan area sasaran dari penjahat dunia maya untuk melancarkan serangan. Faktanya, area-area tersebut masih menjadi perhatian utama di dunia cyber, baik potensi dan dampak ancaman terkait teknologi, di mana serangan cyber merupakan 5 risiko tertinggi dalam menjalankan bisnis di area tersebut. Misalnya saja seperti Australia, Jepang, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Indonesia juga menjadi target serangan cyber dengan tingkat risiko tertinggi yang menjadi perhatian dunia. Lantas, siapa pelaku utamanya? Kurangnya transparansi menyebabkan lemahnya regulasi dan penegakan cyber law oleh pihak berwenang, serta rendahnya kesadaran dan investasi keamanan cyber di sejumlah perusahaan. Sebagai contoh, misalnya di Hong Kong, tidak ada regulasi untuk memberikan informasi secara terbuka jika terjadi pelanggaran data. Kini sudah saatnya memikirkan kembali arsitektur keamanan tradisional untuk memulai menangani area kerentanan tersebar, yaitu aplikasi dan pengguna. Mempertahankan parameter jaringan tidak lagi menjadi serta perusahaan harus beralih ke pendekatan prediksi, deteksi, dan respon yang proaktif.